Nabi kembali memanggil beliau dan beliau bertanya, apakah engkau mendengar azan dari rumahmu? Oh, dengar ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Nabi, engkau harus tetap hadir sholat berjamaah. Sejak mendengar itu dari Rasulullah, beliau tidak pernah terlepas satupun sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Imam Ahmad, selain kondisinya buta, beliau juga tinggal agak jauh dari masjid Nabi. Beliau perlu menelusuri kebun kurma yang agak rimbun dan jalan-jalan berbatu. Bahkan satu saat beliau pernah jatuh tersandung batu sehingga mukanya berdarah. Lalu kemudian setelah itu diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang memandu beliau untuk pergi pulang ke masjid. Tapi dia tidak kenal laki-laki itu. Setelah sekian lama dia dipandu, dia pun bertanya, engkau ini siapa? Kata laki-laki itu, engkau tidak perlu tahu nama saya. Tapi kemudian dia menyebut, aku ini iblis. Terkejutlah Ibnu Maktum. Iblis kok memandu orang pergi ke masjid? Bukankah biasanya iblis menghalang orang dari masjid? Iya, katanya. Tapi aku takut. Ingatkah engkau ketika jatuh tersandung batu, lalu kemudian mukamu berdarah? Ingat, kata Ibnu Maktum, aku mendengar para malaikat berdoa agar Allah mengampunkan separuh dari dosamu. Allah mengampunkannya separuh. Aku takut kalau engkau terjatuh lagi, maka berarti semua dosamu akan diampuni Allah. Sebab itu aku pandu engkau pergi ke masjid supaya engkau tidak jatuh. Apa pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah sahabat yang mulia ini? Betapa ternyata keistiqomahan sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Bukan hanya orang-orang yang sehat, tapi bahkan orang-orang seperti Ibnu Maktum yang tak dapat melihat sekalipun, mereka juga memiliki sifat istiqamah. Pantas saja mereka ini dikatakan Nabi khairul qurun. Masa terbaik itu adalah masa-masa seperti mereka ini. Karena nggak ada lagi yang seperti itu. Setelah berakhirnya masa Rasulullah, masa para sahabat, dan kemudian masa para tabi'in, sampai kepada masa kita sekarang, boleh dikatakan sulit untuk kita cari orang-orang yang istiqamah seperti ini. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala, hadirin, memberikan janji yang baik kepada orang-orang yang mampu istiqamah dalam ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah lalu kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepada mereka malaikat memberitahukan kabar-kabar gembira. Kenapa begitu? Karena istiqamah itu berat, sulit dan rumit, ibu bapak. Kenapa bisa sulit? Ada 3 hal penyebabnya. Pertama, iblis itu tadi. Iblis tidak akan pernah tinggal diam melihat orang beribadah dengan rajin, apalagi istiqamah. Karena itu akan membuat dia resah. Dia melanggar janji yang pernah diucapkannya kepada Allah. La uwiyannahum ajma'in. Aku akan mengelirukan seluruh keturunan Adam itu. Janji inilah yang membuat iblis itu selalu waspada. Ketika dilihatnya orang beribadah, dia ingin orang itu berhenti. Kalau tidak berhenti jangan khusyuk. Kalau masih khusyuk juga, kalau boleh minimalis. Pokoknya semua dilakukannya bagaimana supaya orang ini tidak mendapatkan hikmah daripada ibadah itu. Itu komitmen dari iblis. Nah, kalau dilihatnya orang yang sedang beribadah, dia berusaha bagaimana orang itu keluar dari situasi ibadahnya. Maka karena itu kita diperbolehkan berbanyak-banyak berlindung dari godaan syaitan ini, terutama ketika kita sedang beribadah seperti sekarang ini. Yang kedua, yang menyebabkan istiqomah itu sulit, kondisi kita sendiri. Kita ini tidak bisa kita tolak mudah bosan, ibu bapak. Kalau sudah terlalu lama beramal ibadah yang sama, kadang-kadang kita kepengen istirahat. Setidaknya melakukan hal-hal lain di luar dari itu. Nah, ketika kita sedang istirahat,
Kebosanan itu akan terus membesar dan lama-lama bahkan akan bisa membuat manusia, orang-orang yang sedang beribadah berhenti. Itulah yang terjadi di banyak orang ketika melaksanakan ibadah puasa ini. Kita bisa saksikan masjid-masjid kita, baik itu bahkan yang paripurna, non paripurna, musola, masjid sebelah rumah. Kalau sudah di awal-awal Ramadan, rasa-rasanya semangat itu seperti melebihi 100, full. Tapi setelah itu sebentar saja mulai kita lihat pengurangan begitu drastik terjadi. Orang-orang yang kemarin itu hadir bersama itu sudah pada menghilang semuanya. Tinggal lagi orang-orang yang memang punya harapan bagaimana supaya ibadah ini menjadi ibadah terbaik, ibadah yang akan membawa mereka masuk surga, ibadah yang menyebabkan Allah mengampuni mereka, ibadah yang menyebabkan rahmat Allah turun. Yang tersisa cuma orang-orang seperti ini. Maka mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kejenuhan inilah yang perlu diwaspadai. Itu sebabnya di dalam beramal Nabi merekomendasikan agar amal itu kalau bisa enggak usah yang berat-berat. Yang santai, ringan, hingga kita mudah melakukannya. Dan tidak perlu mengambil waktu-waktu khusus. Karena kalau sudah terlalu berat, khawatirnya ketika kita merasa berat lalu kemudian mundur. Orang kalau sudah mundur ibu bapak, itu enggak seimbang lagi antara lamanya beribadah dengan lamanya cutinya. Beribadah 3 hari, cuti bisa 3 bulan. Beribadah 1 hari, 1 tahun kemudian baru beliau datang lagi. Karena itu kata Nabi, Allah sangat senang dengan cara beramal walaupun kecil tapi dilakukan terus-menerus. Biarlah kecil tidak ada masalah. Sedekah 1.000 rupiah setiap hari bagus, tapi sedekah 100.000 setiap hari lebih bagus. Cuman siapa yang sanggup? Perbandingannya bagaimana? Daripada 100.000 1.000.000 1 bulan, 1 tahun, lebih baik sedekah 1.000 rupiah 1 hari. Karena yang ditargetkan oleh Allah dari setiap amal itu adalah kesannya, pengaruhnya, hingga seseorang itu memiliki jiwa. Nah kalau orang melakukannya sekali, mustahil akan muncul jiwa seperti ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau setiap hari, lewat kota infak, beri. Kota infak udah lewat belum? Udah. Terlalu cepat kota infaknya dilewatkan. Ini memang maksudnya untuk itu tadi. Lewat beri, lewat beri. Saat nanti kota infak tidak ada, tangan ini akan connect sendiri. Hati itu juga kepengen cari. Mata kemana-mana, mana kota infak? Itu dicari, karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau sekali setahun, nengok kiri kanan, itu ngukur. Kira-kira siapa yang paling besar? Aku akan lebih besar sedikit daripada dia. Maka kalau orang 900, aku 950.000, pokoknya lebih besar sedikit. Akhirnya nanti hilang keikhlasan. Kemudian yang ketiga, kenapa sulit beristiqamah itu? Karena memang perubahan situasi ibu bapak. Ketika orang-orang semuanya sedang rajin, maka rajin kita dengan mudah kita kembangkan. Saat semua orang punya semangat, kita juga punya semangat. Tapi manakala semua orang sudah mulai berhenti, di situ letak ujian terbesar istiqamah itu. Akankah kita ikut berhenti atau justru bertahan sesuai dengan keinginan kita sendiri? Berhentinya orang lain, perubahan situasi dalam masyarakat itu bisa menyebabkan keistiqomahan kita itu goyang. Karena itu Nabi menganjurkan agar kita selalu memiliki komunitas. Kalau kita ingin istiqomah, cari komunitas istiqomah. Kalau kita ingin baca Al-Quran, rajin-rajin, maka cari orang yang komunitas yang rajin baca Al-Quran. Karena teman itu menentukan kepribadian. Sampai Nabi bilang dalam sebuah riwayat hadis, perumpamaan teman duduk yang baik sama seperti berteman dengan tukang jual minyak wangi. Meskipun kita tidak membeli minyak wanginya, tapi karena dekat kita harum. Bapak ibu kalau nggak mandi 3 hari, supaya orang tak tercium bau amis kita, coba berdiri dekat tempat orang jual minyak wangi. Orang tak akan tahu kalau kita tak mandi. Yang tercium wanginya juga. Begitu pengaruhnya teman itu.
Dan perumpamaan teman duduk yang buruk sama seperti berteman dengan orang yang membuat parang. Kalau dalam bayangan buat parang ini dibakar, kita dekat dengan orang buat parang, walaupun apinya tidak membakar pakaian kita, tapi asapnya menyerap ke setiap pori-pori pakaian. Akhirnya kita keluar dari situ pas bau parang. Meskipun kita sudah mandi, ada parfum yang dipakai, tapi bau parangnya akan lebih dominan. Karena itu orang-orang beriman tidak boleh berteman dengan semua orang. Dia mesti pilih-pilih. Itu sifat orang beriman. Kalau ada orang mencela, nggak bagus dong kalau begitu. Kita kan boleh berteman dengan siapa saja. Silakan berpendapat. Tapi mukmin, kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Karena dia berpunya adalah hari ke-17. 18. Bapak Ibu yang mau cepat raya kah atau saya salah hitung? Atau memang 18? 18. Enggak apa-apalah kalau begitu. Insya Allah kita nanti berhari raya dan tidak diperdebatkan itu tanggal 1 Syawal. Itu semua orang sepakat itu. Kalau 18 tinggal 12 hari lagi. Begitu cepat rasanya Ramadan ini berakhir. Baru kemarin kita saling salam-salaman, selamat masuk, Ramadan mabruk, barik nafis Sya'ban. Sudah 18 hari. Tinggal lagi 12 hari. Nah 12 hari ini biasanya yang paling genting itu di 12 hari ke atas ini. Gentingnya di mana? Godaan begitu banyak yang membuat kita akan meninggalkan tempat ibadah. Keistiqomahan menjadi lebih berat karena orang semuanya sudah pada sibuk. Di Facebook sudah terdengar, pulang kampung tidak, jalan sedang macet, sekarang pas pulang karena masih kosong. Itu akan beredar terus menerus. Dan ini yang akan menyebabkan keistiqomahan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu ada kunci untuk beristiqomah ini agar kita bisa lakukan. Pertama tentu kita harus berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Hati kita ini nggak bisa tetap, ibu bapak. Karena itu disebut qalbun. Qalbun itu artinya yang bolak-balik. Qallaba, yang bertukar-tukar. Hari ini kepengennya begini, sampai siang. Kalau nggak begitu kan tadi lebih baik, berubah. Karena itu disebut dalam bahasa Arab al-qalb. Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, bahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika wa ala ta'atik, dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini yang pertama yang mesti kita lakukan, doa. Yang kedua, merasa takutlah. Takutnya bagaimana? Ini puasa yang 18 hari ini sudah diterima apa belum ini? Belum tahu. Yang tahun lalu? Belum tahu. 20 tahun yang lalu? Belum tahu. 60 kali kita melaksanakan ibadah puasa. Sampai hari ini kan tidak ada tanda terima. Kalau ada tanda terima dari Allah, lumayan enak Bapak Ibu. Umpamanya Pak siapa ini? Pak Lukman Sam. Beliau sudah 73 katanya. 74. Kalau ada keterangan dari Allah Ta'ala, saudara nama Lukman Sam, usia 74 tahun, mulai puasa umur 7 tahun. Berarti sudah berapa kali puasa? 67. Nilai, yang di bawah ini yang penting ini. Nilai A+. Maka kalau mati sekarang beliau siap. Karena surga janjinya. Tapi karena tidak tahu sampai hari ini, puasa juga, baca Al-Quran juga, sholat tarawih bukan main, sholawat ketika sholat tarawih sampai parau-parau Bapak Ibu. Enggak pernah Allah berikan jawaban. Ini yang mesti kita khawatirkan kata Nabi. Dan yang kedua, yang perlu kita takuti itu, waktu yang tersisa berapa? Dirasa dari badan yang sudah mulai sakit-sakitan, kemudian mata yang sudah mulai kabur, gigi, dulu makan sanjay mintuo, sampai-sampai mintuo itu risau. Habis saja aku nanti ini dimakan oleh menantu ini, karena gigi kuat. Sekarang apapun digigit terasa ngilu, tanda bahwa dia tidak stabil. Kalau sudah tidak stabil dia akan lepas. Lepas itu tanda akan berakhirnya usia. Nah kira-kira berapa lagi yang tersisa? Saya pikir kalau yang di depan-depan ini 30 tahun, enggak ini. Yang di depan-depan ini kelompok-kelompok di bawah 10 kayaknya. Tapi saya doakan mudah-mudahan panjang. Nah ini yang kita khawatirkan.
Mesti selalu khawatir. Dengan begitu kita akan semangat, minimal kalaupun dia mundur lagi, munculkan lagi kekhawatiran. Kalau mati sekarang, masuk surga atau masuk neraka? Nah kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, tentu kita amalkanlah ayat yang selalu kita baca. Wal asri, demi waktu banyak manusia yang rugi. Kecuali kita ambil yang ujungnya saja. Orang-orang yang selalu berpesan-pesan dengan yang lain. Pesankan dengan kawan, ayo, ayo, tapi jangan ria. Karena kalau ayo diiringi dengan ria, hilang nilainya. Nah bagaimana? Alhamdulillah bisa sholat tahajud 12 rakaat malam ini. Ria itu tuh. Dimasukkan ke Facebook. Tapi kalau diingatkan kawan, ayo mari sama-sama kita ramaikan Ramadan 12 hari terakhir. Semoga Allah Ta'ala A, B, C, D. Banyak lagi yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki prestasi tinggi setelah nanti berakhir bulan Ramadan ini, yaitu hamba yang takwa. Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.